Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Puji dan syukur kita dapat memuji Tuhan bersama-sama pada kesempatan pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, sehubung dengan pandemi yang belum berakhir, mari kita terus berdoa kiranya Tuhan segera memulihkan keadaan di dunia, di negeri ini, di kota tercinta kita, Boyolali. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan gereja terkait dengan pembatasan jumlah jemaat yang hadir di gereja, maka untuk beberapa ibadah diselenggarakan secara online. Yang pertama, doa pagi diadakan pada hari Senin sampai Sabtu pada pukul 5 sampai 6 pagi melalui Zoom. Selanjutnya, ibadah keluarga setiap hari Kamis pada pukul 7 malam melalui Zoom. Ibadah kaum muda setiap hari Jumat pada pukul 7 malam melalui Zoom, dan ibadah raya Minggu pukul 6.30 melalui Zoom dan YouTube. Walaupun diselenggarakan secara online, kiranya hal ini tidak mengurangi rinduan kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama. Bapak Ibu Saudara sekalian dapat menyiapkan hati dan pikiran dan mempersiapkan diri 5-10 menit sebelum ibadah dimulai. Dan kiranya Bapak Ibu Saudara tetap semangat untuk mengikuti ibadah online seperti halnya ibadah di gereja. Khusus untuk ibadah raya hari Minggu, bagi Bapak Ibu Saudara yang berkenan hadir dan memenuhi kriteria, dipersilahkan datang ke gereja dengan syarat mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mau memberikan persembahan, dapat melalui amplop persembahan yang sudah disediakan di gereja. Bapak Ibu Saudara juga dapat mengirimkan melalui transfer Bank Nobu dengan nomor rekening sebagai berikut. Persembahan juga dapat dikirimkan melalui aplikasi-aplikasi sebagai berikut dengan cara men-scan kode QR. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi via WA Immanuel Center dengan nomor sebagai berikut, atau dapat juga melalui Facebook dan Instagram GSJA Immanuel Boyolali. Demikian pula, link Zoom untuk masing-masing ibadah sudah dicantumkan di dalam katalog WhatsApp Immanuel Center. Demikian informasi dari kami, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Shalom, puji nama Tuhan. Selamat pagi sidang jemaat semua, baik maupun sidang jemaat dimanapun berada, mungkin ada di rumah yang saat ini mengikuti ibadah secara online. Selamat bertemu dalam ibadah kita, ibadah raya GSJA Immanuel Boyolali, Minggu 28 Maret 2021. Hari ini kita peringati dengan Minggu Palem, satu pekan awal pekan suci menuju hari Paskah yang nanti akan kita peringati mulai dari Jumat Agung sampai hari Minggu nanti kita rayakan Paskah. Kita akan awali ibadah kita pada pagi hari ini. Sidang jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mulai dengan membacakan pengakuan iman. Pengakuan iman, saya percaya Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan dan tanpa salah, satu-satunya kaidah yang mutlak dan berwenang bagi iman dan perilaku manusia. Allah adalah Esa, hadir secara kekal dalam 3 oknum, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus, ilahi adanya, lahir dari seorang anak darah, hidup tanpa dosa, melakukan mujizat-mujizat, menebus manusia yang berdosa melalui kematiannya, bangkit secara badani, bangkit ke surga dan dimuliakan di sebelah kanan Allah Bapa, akan datang kembali ke bumi dalam kuasa dan kemuliaan untuk memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Oleh pelanggaran satu orang, dosa telah masuk ke dalam dunia dan maut oleh sebab dosa. Demikianlah maut telah menimpa semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Keampunan dan penyucian dari dosa
hanyalah melalui pertobatan dan iman kepada kuasa penyucian darah Kristus. Pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus mutlak perlu bagi keselamatan seseorang. Karya penebusan Kristus di atas salib menyediakan kesembuhan bagi tubuh manusia melalui doa dan iman. Pengudusan dikerjakan oleh Roh Kudus yang mendiami orang percaya. Baptisan Roh Kudus menurut Kisah Para Rasul 2 ayat 4 dikaruniakan kepada orang beriman yang memohon kepada Allah. Pengangkatan gereja pada waktu kedatangan Kristus di awan-awan merupakan pengharapan yang bahagia bagi orang-orang percaya. Kebangkitan tubuh bagi orang-orang percaya maupun yang tidak percaya, yang pertama untuk menerima hidup yang kekal dan yang kedua untuk menerima hukuman yang kekal. Kita awali dengan kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata kerajaan di surga, terima kasih ya Tuhan atas kasih anugerah-Mu ya Tuhan. Bila mana pada hari ini ya Tuhan, kami boleh bersama-sama ya Tuhan, ada bersama sidang jemaat ya Tuhan di tempat-Mu ini Tuhan. Untuk kami mau berbakti ya Tuhan, kami mau memuji mengagungkan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas karya penebusan-Mu ya Tuhan yang luar biasa ya Tuhan. Kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat ya Tuhan, yang senantiasa ya Tuhan sanggup menolong kami, menyertai kami ya Tuhan dalam apapun kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih kiranya Engkau boleh berkenan ya Tuhan dalam ibadah kami pada hari ini. Engkau bertahta ya Tuhan setiap pujian kami ya Tuhan, dan kiranya Engkau hadir bersama dengan kami saat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau akan layakkan kami ya Tuhan, pelayan-Mu yang akan melayani Engkau ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan urapan-Mu saja ya Tuhan boleh ada bersama dengan kami. Dan kiranya Tuhan sidang jemaat-Mu ya Tuhan boleh Kau legakan ya Tuhan dengan kasih-Mu, dengan berkat-Mu ya Tuhan, dengan rema kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sambut ya Tuhan hari ini Tuhan, dan kami siap ya Tuhan untuk beribadah pada pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam kasih setia-Mu kami naikkan doa kami. Haleluya, amin. Yohanes 12 ayat yang ke-12 sampai 15 saya bacakan. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong Dia sambil berseru, Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda lalu naik ke atasnya seperti ada tertulis, Jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu datang duduk di atas seekor anak keledai. Hari ini kita peringati sebagai Minggu Palem, di mana seperti ayat yang kita baca tadi, Tuhan Yesus dieluk-elukan ketika hendak berjalan memasuki kota Yerusalem. Orang-orang menyongsong Dia sambil melambai-lambaikan daun palem. Daun palem sendiri mempunyai arti sebagai simbol kemenangan, dan ketika dia dilambaikan adalah sebagai simbol penghormatan atau kemuliaan. Haleluya. Terpujilah buat Tuhan yang maha tinggi. Kita punya Allah yang luar biasa, Tuhan yang adalah Raja kita. Kita yakini Tuhan bertahta di setiap hati kita. Dan saat ini kita mari bersama-sama siapkan hati kita untuk kita memuji dan mengagungkan nama-Nya. Kita naikkan syukur kita kepada-Nya karena kita punya Allah yang hidup, dan kita punya Allah yang besar. Dialah juru selamat kita, Dialah sumber kemenangan buat kita. Kita naikkan pujian kita kepada-Nya. Kita yakini bahwa kita dalam pujian kita Tuhan bertahta di setiap pujian kita. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di setiap pujian kita. Haleluya Yesus. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Sekali lagi, saat ku menyembah-Mu. Haleluya Yesus. Saat ku Roh-Mu bekerja.
satu sembah, haleluya Tuhan, pujimu, rasakan kehadiran-Mu Tuhan, satu menyembah-Mu. Haleluya, terima kasih ya Tuhan. Amin. Sidang jemaat masih semangat untuk memuji Tuhan? Amin. Kita bersyukur kita punya Allah yang hebat, Allah yang besar. Dia adalah sumber pertolongan buat kita.
Dia melakukan banyak perkara, banyak mujizat, dan yang lumpuh bisa berjalan, yang buta bisa melihat, yang sakit disembuhkan. Dia ternama Yesus, dialah Raja segala raja. Yesus Tuhan Allah kita, disembah namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat dan betapa berkuasanya Tuhan kita. Yesus Kristus adalah Raja kita, amin. Amin. Kita mau lebih lagi bawa pujian kita bagi Dia, karena Dialah yang berkuasa dan Dialah kekuatan dan penolong kita, yang beri hidup buat setiap kita. Mari kita bawa pujian kita kepadanya. Dia Raja.
kita mau tetap terus memandang wajah Tuhan, kita mau selalu mendekat kepadanya, karena sungguh Dia adalah sumber pertolongan buat kita, Dialah sumber kekuatan buat kita. Kita mau mengikuti kebaikannya dan senantiasa mengejar hadirnya kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan siapkan hati kita buat firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan boleh berdiam dalam hati kita, menjadi rema kemuliaan dalam kehidupan kita dan menuntun langkah kita, dan kita senantiasa berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Ku
kami ya Tuhan. Kami ingin selalu Tuhan mendekat kepadamu ya Tuhan. Kami ingin ya Tuhan untuk senantiasa melekat kepadamu ya Tuhan. Haleluya Yesus. Ampuni kami ya Tuhan atas segala hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Jadikan kami ya Tuhan anak-anak-Mu ya Tuhan, dan senantiasa setia Tuhan dan berjalan surut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami ingin selalu ya Tuhan mengejar hadir-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan, dan Kau boleh bersama dan bertata bersama kami senantiasa ya Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih ya Tuhan. Sebentar Tuhan, kami mau dengar akan kebenaran firman-Mu. Mari ya Tuhan, kiranya Engkau sendiri ya Tuhan akan berfirman buat kami ya Tuhan, dan biarlah kami ya Tuhan boleh membuka hati ya Tuhan atas firman-Mu ya Tuhan. Dan apa ya Tuhan yang Engkau katakan buat kami, biarlah kami ya Tuhan boleh senantiasa melakukannya ya Tuhan. Setiap kebenaran yang Kau berikan ya Tuhan buat kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau berkati hamba-Mu yang akan melayangkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Urapi ya Tuhan, dan sembunyikan dalam kaki salib-Mu ya Tuhan. Dan biarlah Engkau sendiri ya Tuhan yang berbicara buat setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap ya Tuhan untuk mendengar kebenaran firman-Mu pada saat ini ya Tuhan. Dan kami naikkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Nugroho tadi, di hari Minggu Palem, di mana dimengerti sebagai ketika Yesus disambut memasuki Yerusalem dengan luar biasa, bagaimana orang-orang di Yerusalem menyambutnya dengan memberikan daun palem, baju-baju mereka sebagai alas, sebagai pengganti permadani untuk sang raja yang mereka harap-harapkan untuk datang di dalam kehidupan orang Israel. Orang Israel pada masa itu sedang di dalam masa penjajahan, dan mereka membutuhkan seorang yang membebaskan mereka dari penjajahan ini. Dan dijanjikan di dalam firman Allah di kitab Zakaria dan di kitab-kitab sebelumnya tentang Mesias yang akan menyelamatkan orang Israel. Dan itu dipercayai oleh orang-orang pada masa itu. Mereka sudah melihat Yesus menyembuhkan orang sakit. Mereka melihat Yesus mencelikkan orang buta. Mereka melihat Yesus meredakan angin ribut. Mereka melihat Yesus yang memberi makan 5.000 orang. Banyak mujizat yang Tuhan lakukan. Dan ketika mereka melihat, merasakan hal itu, apa yang terjadi? Penyambutan yang luar biasa kepada kehadiran seorang Yesus di waktu itu. Seperti dijanjikan bagaimana nubuatan akan ada seorang raja yang menaiki keledai muda. Bagaimana Yesus bilang kepada murid-muridnya, murid-murid tolong pergi ke desa sebelah, ambilkan keledai itu. Kalau nanti ditanya, sudah ada jawabannya, dan itu benar-benar terjadi, dan akhirnya banyak orang percaya tentang hal ini. Nah, ketika hal itu terjadi, mereka menyambut betapa luar biasanya Yesus yang datang dengan naik keledai muda. Hari ini seberapa banyak dari Bapak Ibu Saudara yang siap menyambut kehadiran Yesus di dalam hidup secara pribadi? Semua mau menyambut Yesus? Kadangkali mungkin hari ini Bapak Ibu nggak bisa angkat tangan. Kadangkali hari ini kita nggak bisa mengucap syukur. Kadangkali kita nggak bisa menyambut sebenar-benarnya bagaimana Yesus itu, karena kita belum mengenal 100% bagaimana Yesus itu. Bagaimana Yesus itu? Siapa Yesus itu? Kenapa harus tak sambut? Kenapa harus kami sambut? Kalau kita benar-benar mengerti, kalau saya misalnya sudah lama nggak pergi ke tempatnya Simbah pada waktu itu. Bagaimana ketika Simbah itu menyambut kami dari rumah sini. Anak ibu saya itu anak tertua, ketika datang betapa hebatnya.
disambut. Dan kami juga bersemangat, meskipun waktu itu kami harus naik bus transit, wah bahasa kerennya. Kalau bahasa dulu ya oper, itu kami kerjakan. Ketika saya SD kalau enggak salah, Presiden Soeharto mau lewat di Boyolali, anak-anak SD suruh bawa bendera merah putih. Hari-hari ini Bapak Jokowi pergi ke daerah-daerah, ada seorang anak yang membawa bendera menyambut sang presidennya. Hari ini Bapak Ibu membawa apa? Menyambut Yesus untuk datang di dalam hidupmu. Kadang-kali kita malah, biasa baik. Sudah seperti biasalah. Yesus kan baik pada saya. Ya sudah sampai seperti itu. Tapi sudahkah kita benar-benar merasakan bagaimana campur tangan Tuhan ketika Yesus hadir di dalam hidupmu dan sesuatu perkara yang mungkin secara pribadi kita nggak bisa menyelesaikan. Tetapi ketika kita undang Yesus, Tuhan tolong dan Tuhan beri jalan keluar. Ketika hal itu terjadi atas pribadi-pribadi kita masing-masing, pasti Bapak Ibu tidak akan mundur ketika mau menyaksikan hal ini kepada orang-orang lain. Matius 28 ayat 19 dan 20 dikatakan, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Sebuah utusan yang harus kita kerjakan. Bagaimana kita bisa pergi di situ tanpa merasakan mengenal Yesus itu siapa? Kalau hari-hari ini diserukan di gereja kita, supaya kita membaca firman Tuhan setiap hari, supaya kita berdoa 1 jam sehari untuk menyisihkan waktu khusus bagi Tuhan, untuk kita dengar-dengaran akan suara Tuhan, untuk kita semakin dekat, punya hubungan yang erat. Mari kita lakukan itu. Dan kita merindukan mujizat Tuhan akan terjadi pada kehidupan kita masing-masing. Bapak Ibu siap menerima pertolongan Tuhan di dalam hidupmu? Secara manusia kita terbatas. Secara kekayaan mungkin kita juga terbatas. Secara pendidikan mungkin seseorang juga bisa terbatas. Tetapi ketika hal ini bisa dilakukan dengan setia kita mentaat Indonesia, kita baca bersama-sama. Orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa, kejadian, dan orang yang dimintai hadir pada suatu peristiwa yang dianggap mengetahui kejadian tersebut, agar suatu ketika apabila diperlukan dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh terjadi. Orang yang memberikan keterangan di muka hakim untuk kepentingan pendakwa atau terdakwa, keterangan yang diberikan oleh orang yang melihat, mengetahui, dan berikutnya bukti kebenaran, dan orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengarnya, yang dilihatnya, dan yang dialaminya sendiri. Kalau hari-hari ini anak-anak Tuhan cuma mengalami jamahan Tuhan melalui kesaksian Ibu Gembala, kesaksian saya, kesaksian staf pastoral, kesaksian pengurus gereja. Bagaimana kita akan menjadi saksi yang sebenarnya seperti ini tadi? Yang dialami, didengar, dilihatnya sendiri, dialaminya sendiri. Jadi mungkin mujizat yang saya alami dengan Bapak Ibu Saudara sekalian mungkin berbeda. Bagaimana Tuhan menolong hidup saya ketika saya umur 3 tahun dipelindes mobil sampai hari ini masih sehat. Itu pertolongan Tuhan buat saya. Apa pertolongan Tuhan buat Bapak Ibu Saudara sekalian? Semua pernah ditolong Tuhan, angkat tanganmu. Jangan dipaksa. Yang pernah ditolong Tuhan, angkat tanganmu. Oh ternyata semua sudah. Jadi kita sudah pernah mengalami pertolongan Tuhan. Hal ini yang akan kita bawa, hal ini yang akan kita gunakan untuk memberitakan cara Tuhan menolong kehidupan kita. Saya nggak tahu kenapa waktu umur 3 tahun saya dipelindes mobil itu dan saya selamat. Tapi saya tahu itu pertolongan Tuhan. Prosesnya bagaimana? Orang tua saya, bapak ibu saya yakin senantiasa mendoakan hidup saya. Dan pertolongan Tuhan itu nyata. Dan saya alami. Ketika saya tumbuh dewasa, bagaimana saya bisa sekolah di UGM, habis itu lulus, dan bagaimana biaya-biaya tercukupi, itu semuanya pertolongan Tuhan.
Bagaimana di pertengahan kuliah saya kehilangan seorang ayah yang boleh dibilang penopang keluarga waktu itu. Tapi Tuhan yang luar biasa, yang menolong setiap umatnya yang percaya kepadanya. Mintalah maka akan diberikan padamu. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Bapak Ibu siap minta kepada Tuhan? Kalau kita sudah dikasih cara, tools untuk kita meminta kepada Tuhan, kenapa enggak kita gunakan? Kalau dibilang, hei kamu yang percaya kepadaku, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka akan diberikan kepadamu. Sudahkah kita diberi? Kalau kita enggak meminta, bagaimana diberi? Jadi hari ini kita mau mengawali, kita mau menjadi saksi yang baik. Dengan cara apa? Mendengar, melihat, mengalami sendiri mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Yang siap mengalami ini, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan, saya siap menerima Yesus di dalam hidupku. Saya siap menerima campur tanganmu Tuhan. Selesaikan semua permasalahanku. Pulang dari sini kita menikmati pertolongan Tuhan. Dan setelah itu enggak diam sampai di sini. Kita baca di ayat berikutnya. Tampilan dulu deh. Di KUHP saya juga mau memperlihatkan. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, peradilan perkara yang ini, yang saya bawa dari bawah ini. Ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Kutipan Alkitab ya di sini. Ya, kata-katanya ini luar biasa. Dialami, dilihat, didengar sendiri. Jadi jangan kita menyaksikan apa yang dialami orang lain saja, tapi apa yang kau alami. Mungkin porsinya berbeda. Gak harus semuanya nanti bergeletakan di jalan saya minta dipelindes mobil seperti saya, bukan. Tapi pertolongan Tuhan itu unik, spesifik untuk kita masing-masing. Dan ini yang harus kita upayakan untuk terjadi atas pribadi-pribadi kita. Ketika Bapak Ibu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu sudah mujizat besar. Kenapa? Kita sudah mendapatkan keselamatan dan berhak mendapatkan kehidupan kekal di kerajaan surga. Katakan amin. Jadi barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, hal ini jelas. Dan pengharapan itu akan membuat ada damai sejahtera sukacita di dalam hati kita. Setiap saat, setiap waktu, hari ke hari bagaimana Tuhan menyertai. Kalau orang menikmati hidup itu dengan senang, rasa-rasanya kayak pendek waktu itu ya. Benar gak? Tapi kalau orang di dalam penantian menunggu seseorang gak datang-datang, akhirnya waktu ini rasanya lama sekali. Nah kalau Yesus ada di dalam hidup kita, masa kita gak mengalami kebahagiaan ini sih? Dan kita akan menikmati hari-hari kita. Mungkin hari-hari ini banyak orang yang merasa hidupnya gak enak, susah. Tetapi kita mau hari ini kita tetap merasakan kebahagiaan yang daripada Tuhan. Ada yang mau bahagia bersama-sama dengan Tuhan? Kita akan buka. Silakan Mas. Ini waktu saya ke Nusa Tenggara di Labuan Bajo, di sini di Padar. Ketika saya dari bawah, saya cuma melihat gunung, kayak dari bawah itu cuma melihat gunung gitu. Dan yang saya alami adalah pantai yang di sebelah kiri. Pantai di situ sebelah kiri itu saya dari bawah sana naik. Saya yang waktu itu badannya belum sebesar sekarang, naik ke puncak itu rasanya dah ngos-ngosan, berat banget. Tetapi ketika saya mulai naik satu tapak, saya mulai melihat satu pantai. Ketika saya naik lagi, lihat pantai yang sebelahnya lagi. Ketika saya naik lagi, wow betapa indahnya di situ. Karena sangat menikmati, jerih lelah saya dari bawah ke atas, rasanya nikmat. Ketika orang melihat saya berdiri di situ, lihat foto gitu, rasa-rasanya gampang action gitu aja. Tapi bagaimana perjuangan saya dari bawah ke atas, bagaimana ketika saya turun hampir ke gelundung, itu orang tidak melihat. Tetapi orang cuma melihat keindahan yang ini. Nah dengan peristiwa ini, klik satu kali.
Lagi. Saya nggak bayangin nih orang nih. Pre-wedding ke atas sana saya yakin juga bawa peralatan-peralatan. Yang saya tahu di sana nggak ada kamar mandi. Bagaimana ganti atau itu dibawa dari bawah ke atas pakai kayak gitu atau gimana saya nggak ngerti. Dan saya bisa bilang luar biasa nih orang. Perjuangannya waktu pre-wedding, tinggal perjuangannya waktu pernikahan nanti ya. Luar biasa karena saya merasakan bagaimana ketika mencapai puncak itu rasanya rekoso, susah. Kadangkali hari ini kita cuma melihat orang yang mengikut Tuhan, hidupnya bahagia, hidupnya sejahtera, anak-anaknya diberkati Tuhan, cucu-cucunya diberkati Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi Bapak Ibu enggak melihat bagaimana perjuangan orang tua mendidik anak itu, bagaimana setapak demi setapak dia menaiki tangga-tangga iman di dalam Tuhan. Kadang-kali cuma kita pengen yang di puncaknya saja. Wah, gampang, enak, indah. Tapi bagaimana perjalanan itu menikmati hujan pakai mantol sampai ke atas kepleset. Berdiri di situ itu ternyata enggak gampang. Saya cokoran ya. Saya enggak pakai sendal. Dan di situ itu tajam, karang. Walaupun tinggi tapi itu karang dan sakit sekali di kaki. Dan ketika saya naik ke kapal baru sadar bahwa kaki saya itu luka-luka. Perjuangan yang demikian orang enggak melihat. Tapi orang pengen indah-indahnya saja. Dan ketika hal itu terjadi saya bisa ngomong, luar biasa nih orang. Priwet di atas itu pakai pakaian gitu, enggak tahu saya bayangin gantinya bagaimana. Oh ya saya tahu di atas itu enggak ada kamar mandi. Lah kalau pas rame orang apa ya harus diusir satu persatu, minta waktu. Ya saya enggak ngerti. Perjuangannya jelas luar biasa. Hari ini Bapak Ibu mau berjuang di dalam Tuhan. Perjuangan kita itu enak. Nanti kita lihat bersama-sama. Tapi sebelumnya ada tantangan yang harus kita kerjakan untuk menuju ke sini. Turun. Haleluya. Kok saya ngos-ngosan ya? Kesemangatan. Gak bisa? Oke. Gak bisa. Kita akan buka Alkitab kita. Kita akan buka Alkitab kita di dalam Roma. Roma pasal 10 ayat 14 dan 15. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka dapat mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Seperti peristiwa pada waktu Yesus masuk ke Yerusalem. Banyak orang yang menyambut dengan luar biasa. Banyak orang yang menyambut Yesus dengan antusias. Dengan dibuktikan bagaimana mereka melepas baju mereka ditaruh untuk alas, untuk Tuhan dan keledainya lewat waktu itu. Antusias. Tetapi ada sebagian orang di sekitar yang mereka enggak senang peristiwa ini terjadi. Ada beberapa orang yang enggak suka. Ahli Taurat, orang-orang Farisi, imam-imam Yahudi waktu itu, mereka enggak senang. Dan ini penghiburan buat kita semua. Kita baca di ayat yang berikutnya. Tetapi tidak semua orang yang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi jangan sedih, jangan heran, enggak usah gumunan ketika Bapak Ibu memberitakan kabar sukacita tentang Tuhan Yesus. Ketika kita memberitakan Yesus bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, mereka enggak percaya. Pada waktu peristiwa Minggu Palem itu juga terjadi. Ada banyak orang yang sudah melihat bagaimana Yesus memberikan mujizat, melakukan mujizat, menyembuhkan orang sakit, orang buta disembuhkan, orang kusta dipulihkan, bagaimana orang yang
sakit pendarahan bertahun-tahun sembuh. Bagaimana mereka bisa makan 5.000 orang dipuaskan dengan 5 roti dan 2 ikan. Banyak mujizat yang mereka alami. Tetapi ada orang ini yang keras hati, gak mau. Padahal tinggal melangkah, percaya, mereka menikmati berkat itu. Bapak Ibu mungkin hari-hari ini juga demikian. Luar biasa. Ketika kita mendengar firman Tuhan, Tuhan bisa menolong kita, Tuhan memberi jalan keluar. Kita gak datang, kita gak percaya, kita gak berseru kepada Tuhan. Bapak Ibu siap menyeru nama Tuhan di dalam hidupmu? Apa permasalahan yang kau hadapi hari ini? Kalau orang buta bisa dicelikkan matanya. Orang lumpuh bisa bangkit. Orang yang kebutuhan ekonominya tidak tercukupi, Tuhan bisa cukupkan. Apa masalahmu hari ini? Apakah lebih besar dari itu? Apa penyakitmu, apa lebih dahsyat dari itu? Tetapi ketahuilah Tuhan kita maha dahsyat, maha kuasa, yang siap melakukan segala perkara. Dan apapun permasalahan kita hari ini, kita serahkan di kaki Tuhan dan kita berseru kepada namanya. Mujizat terjadi atas hidup kita masing-masing. Karena kita perlu mengalami, melihat, mendengar ini secara pribadi. Luar biasa kesaksian kapan hari kalau Bu Markus, bagaimana dia bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Bagaimana dia temuin secara pribadi. Yang sebelumnya boleh dibilang menolak itu. Bagaimana Bapak Markus boleh menjadi kesaksian di dalam rumah tangga itu. Bagaimana kita melihat anak-anaknya boleh sekarang kayak Pak Nugroho tadi melayani Tuhan. Bagaimana harus curi-curi untuk pergi ke gereja. Tapi akhirnya hari ini kita boleh melihat buah kesetiaan itu. Bagaimana perjumpaan pribadi ini. Dan sekarang mau dipaksa-paksa orang untuk meninggalkan Yesus. Enggak bisa. Karena sudah mengalami secara pribadi. Kalau hari ini Bapak Ibu sudah mengalami secara pribadi pertolongan Yesus dalam hidupmu, kita enggak akan pelit-pelit untuk membagikan ke orang lain. Ketika kita melihat orang lain sedang kesusahan, datang pada Yesus, minta tolong pada Yesus, hidupmu akan dipulihkan. Bapak Ibu siap berkata demikian kepada teman-temanmu? Siap menumpangkan tangan kepada orang-orang yang sakit dan siap memberkati orang lain melalui hidupmu? Kerjakan itu. Kenapa? Karena yang memerintahkan ini adalah bukan biasa-biasa saja. Di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20 dikatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, tidak diberikan segala kuasa, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, perintah. Siapa yang mengutus kita hari ini Bapak Ibu? Yesus sendiri. Untuk apa? Jadikanlah semua bangsa murid Tuhan. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Jadi Tuhan senantiasa menyertai kita sampai akhir zaman. Apa kekhawatiran kita hari ini? Mari kita serahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan akan menyelesaikannya. Tepat waktu Tuhan. Yang terbaik terjadi atas kehidupan kita. Mari siap pribadi yang ada di gereja ini. Yang menikmati ibadah dari rumah. Mari kita tilik diri kita masing-masing. Sudahkah aku mengalami mujizat yang Tuhan janjikan di dalam hidupku? Sudahkah aku melihat? Sudahkah aku mendengar? Sudahkah aku mengalaminya secara pribadi? Dan ketika hal ini terjadi, seorang Petrus, dia sudah melihat, dia sudah mengalami bersama-sama setiap saat dengan Yesus. Tetapi di akhir kehidupan Yesus pada masa dia mengalami penyiksaan sebelum ke kayu salib, dia ditanya, kamu kan muridnya? Bukan. Kamu bukannya yang sering bareng-bareng itu? Bukan. Seperti apa yang dikatakan Yesus, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali, dan itu terjadi. Mungkin hari ini Bapak Ibu juga mengalami mujizat Tuhan, sudah hidup bersama Tuhan Yesus, sudah menikmati banyak kali berkat Tuhan yang turun atas hidupmu. Tetapi kita enggak berani, kita enggak mau,
kita nggak bergerak untuk bersaksi bagi orang lain. Kenapa? Kita perlu satu oknum yang perlu memenuhi kehidupan kita, yaitu di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Visi misi kita 400 jiwa yang setia di tahun 2022. Masih lama? Masih lama waktu itu? Orang bisa bilang lama, orang bisa bilang dekat. Mustahil kita capai? Enggak. Hari-hari ini saya melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Kaum muda boleh melihat dari Jumat kapan hari. Bagaimana ibadah kaum muda utusan Kristus GSJA Immanuel Boyolali diikuti oleh orang dari Bekasi. Wow, luar biasa Tuhan kita ya. Bagaimana ketika kami berdoa pagi jam 5 sampai jam 6, ada orang-orang yang pengen kembali kepada Yesus yang dulunya sudah meninggalkan. Bagaimana kita bisa berdoa dan orang di sana merasakan. Ada salah satu orang yang sering komunikasi dengan saya, didoakan pagi, berawal dari Facebook saja. Dan dia bisa kesaksian bahwa damai sejahtera ada di dalam hidupnya. Jadi kalau hari ini kita nggak bergerak secara fisiknya ini, teknologi kita yang pakai hari ini sudah dipakai Tuhan untuk menangkan jiwa-jiwa. Bapak Ibu siap dipakai Tuhan? Apa kita serahkan sama teknologi doang? Atau justru Bapak Ibu yang dipakai Tuhan untuk dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dan kita akan menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Saya undang pemain musik, singer untuk maju ke depan. Kita akan undang Yesus memenuhi kehidupan kita. Roh Kudus hadir di dalam hidup kita, dan kita akan punya kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kita, dan kita akan menjadi saksi bagi banyak orang, untuk orang lain boleh dimenangkan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini Petrus, kita dengar bahwa Petrus menyangkal Tuhan, pernah menyangkal Tuhan. Tetapi ketika Roh Kudus mengurapi hidupnya, 3.000 orang di dalam satu kali khotbahnya boleh bertobat mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini yang harus kita kumandangkan kepada orang lain, supaya orang lain juga menikmati apa yang kita nikmati hari ini. Roh yang hidup, ku buka hati. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tentram bersama-Mu dalam naungan. Kembali katakan, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalam jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan. Ku buka hati, jamahan-Mu terserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Di dalam Roma pasal 10 ayat 9 dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu
bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Mari hari ini, pagi ini, kita katakan, Engkau Tuhan kami, Yesus Engkau Allah kami, Yesus Engkau Tuhan yang hidup, dan saat ini siap melawat kehidupan kita semua. Dan kita mau membuka hati kita untuk lawatan Roh Kudus ada di gereja ini, untuk setiap pribadi menikmati hadirat Tuhan, dan kita boleh dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada, bahkan sampai ke ujung bumi. Roh-Mu yang hidup penuhiku, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Kembali katakan, Roh-Mu yang hidup. Setiap mulut, setiap lidah, setiap pribadi, oh haleluya. Kita bangkit berdiri, kita undang Roh Kudus masuk di dalam kehidupan kita. Oh haleluya. Kami siap dijamah Tuhan, kami mau berserah di hadirat-Mu. Engkau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah. Buka, yes Lord Jesus, kuasai setiap anak-Mu ya Tuhan. Kami mau menjadi saksi-Mu, kami mau memenangkan jiwa. Oh ambil alih di altar-Mu menyembah-Mu. Dengan iman, Roh Kudus, Roh-Mu yang kudus, pulihkanku, pulihkanku. Engkaulah damaiku, ku hidup oleh anugerah-Mu, ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-Ku. Kembali katakan, ku buka hati ku jamaah setiap pribadi yang hari ini punya permasalahan, apapun keadaanmu, pergumulan hidupmu, undang Roh Kudus untuk memberi kuasa atas hidupmu, untuk kita dilepaskan dari segala macam pencobaan. Altar-Mu menyembah-Mu, ku buka hati, hadirat. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan ambil alih hidup kita. Dia akan menyelesaikan segala permasalahanmu, permasalahan gereja ini. Banyak saksi yang dimenangkan nantinya. Ku buka hati, ku buka hati, ku jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih. Haleluya. Dimanapun kau berada, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Pandang salib Yesus, Dia siap melepaskan kita. Nyembah. Ku buka hati, ku buka hati, ku jamaah-Mu, berserah penuh. Yes. Haleluya. Hadirat-Mu,
Lawatan-Mu Tuhan. Hidupku di atas-Mu, menyembah-Mu. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Yes, haleluya. Di tempat ini mengalirlah Roh Kudus. Pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Setiap pribadi percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia yang akan mengirim Roh-Nya untuk menyertai kehidupan kita, untuk menyertai kehidupan kita, untuk membawa kita ke dalam seluruh kebenaran. Pulihkan, mengalirlah. Penuhi setiap jemaat-Mu ya Tuhan, jamah dengan kuasa-Mu. Setiap jemaat Tuhan, pemuda, remaja, anak-anak, orang tua, kakek, nenek, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya untuk memberitakan Injil-Mu. Pulihkanku, pulihkanku. Roh Kudus hadir di tempat ini. Lawat kami Tuhan. Kami siap Engkau pakai untuk kami menjadi saksi-Mu. Kami siap mengalami mujizat-Mu ya Tuhan. Kami siap mengalami kuasa-Mu. Kami mau undang Yesus untuk bekerja di dalam kehidupan kami. Bekerjalah ya Tuhan, bekerjalah. Oh haleluya. Yes, haleluya. Saat ini ya Tuhan, Kau pandang tangan-tangan yang diangkat di hadapan-Mu, mereka yang haus akan penuhan Roh Kudus-Mu. Kami rindu di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu turun ke atas setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Oh haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan. Yes. Oh haleluya. Setiap mulut katakan haleluya, puji Tuhan. Buka mulutmu, puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, penuhi kami ya Tuhan. Engkau Tuhan Allah kami yang mengutus kami dan siap memperlengkapi kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami siap Engkau perlengkapi untuk kami menjadi saksi-Mu yang baik. Siapapun kami saat ini, kami yakin dan percaya kami berharga di hadapan-Mu. Engkau telah mati di kayu salib untuk ganti dosa kami. Dan saat ini kami mau menikmati janji-Mu untuk Roh Kudus-Mu memenuhi kehidupan kami dan kuasa Tuhan bekerja atas kehidupan kami. Dan kami siap ya Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan banyak jiwa dimenangkan bagi nama Tuhan. Dan banyak jiwa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Dan akhirnya banyak jiwa diselamatkan karena Tuhan bekerja di dalam kehidupan kami masing-masing. Setiap anak Tuhan yang hari ini menghadapi permasalahan pergumulan ekonomi, pergumulan studi, apapun permasalahan yang Tuhan hari ini mereka hadapi,
kami serahkan di tangan-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus, segala permasalahan penyakit Tuhan lepaskan dari setiap jemaat Tuhan di GSI Immanuel Boyolali ini, dan nama Tuhan dipermuliakan. Setiap jiwa yang berseru bahwa Yesus adalah Tuhan, pertolongan Tuhan akan nyata di dalam kehidupannya. Kami terima firman-Mu ya Tuhan, dan kami siap Engkau utus kemanapun kami akan pergi. Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami. Dan kami siap ya Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu Gembala Sidang. Baik Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita merasa bahwa kita sudah diberkati oleh Tuhan, terutama hal yang besar, itulah Yesus telah tebus kami dari dosa-dosa kami. Ya. Kita adalah nggak layak sebetulnya di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Bapa, karena kami adalah orang yang sungguh-sungguh, ya, sungguh-sungguh jahat, sungguh-sungguh banyak hal yang kami lakukan itu tidak benar di dalam kehidupan kami, ya. Jadi kalau anak kecil lahir itu benar dikatakan mereka itu adalah lahir suci, masih bersih, ya. Tetapi Bapak Ibu saudara sekalian, sejak lahir kita adalah keturunan dari anak, dari orang-orang, dari nenek moyang kita adalah semuanya orang yang berdosa. Terutama yaitu manusia yang pertama Adam dan Hawa yang sudah jatuh ke dalam dosa, darahnya tentunya itu akan menurunkan kepada keturunan-keturunannya. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita punya darah, ya, itu tentunya itu darah nanti akan menurun kepada ya, keturunan kita. Ya. Jadi kiranya Tuhan akan tolong kami kalau darah yang berdosa sudah ditebus oleh Tuhan, dibersihkan, disucikan oleh Tuhan Yesus. Itulah dengan pengorbanannya yang besok Jumat kita akan rayakan. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, kita persiapkan hati kami benar-benar kiranya kami ada di dalam kebenaran Tuhan, dan kami siap berkorban untuk Tuhan, berkorban untuk siapapun, karena kami adalah hasil daripada korban Tuhan Yesus kita diselamatkan. Ya, kiranya kami enggak pelit istilahnya, ya. Kita punya sesuatu hal yang istimewa, harganya yang paling mahal mungkin di dunia ini. Itulah keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Kita akan menikmati itu surga hanya satu-satunya Tuhan Yesus yang mau rela berkorban buat kita. Itulah sebabnya dia dikatakan domba Allah, rela disembelih untuk manusia yang berdosa. Mari kita besok Jumat, ya, kita berbondong-bondong, kita akan nikmati berkat Tuhan di hari Jumat Agung. Kita memperingati hari kematian daripada Tuhan kita yang membela kita. Bukan orang benar, bukan orang yang kita baik, kita adalah orang yang berdosa. Tuhan mengasihi kami supaya kami tidak berbuat dosa lagi, tidak berbuat jahat, dan kita semuanya boleh diselamatkan. Itulah Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudara sekalian, dia senantiasa berdoa terus buat kita dan buat mereka yang sudah diselamatkan di dalam Tuhan. Dan Tuhan Yesus ingin kami semua manusia di dunia ini boleh menikmati kebahagiaan selama-lamanya, itulah di surga. Sebab itu Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita akan berdoa. Kiranya Tuhan tolong kami, jemaat di tempat ini boleh senantiasa setia kepada Tuhan, tidak akan meninggalkan Tuhan, tetapi kami membawa juga teman-teman saudara kami, keluarga kami untuk diselamatkan. Baik Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan berdiri bersama-sama, kita akan berdoa. Kiranya Tuhan pakai kami sehingga kami benar-benar menjadi saksi Tuhan
menjadi berkat kepada siapapun, supaya banyak jiwa boleh dimenangkan untuk Tuhan, dan tidak mungkin seorang pun yang ketinggalan. Seperti zamannya Nuh berdoa, Nuh bersaksi, Nuh mengajak keluarganya dan sebagainya. Tetapi kita lihat cuma beberapa orang yang mau. Itu sama dengan Bapak Ibu Saudara kalian. Tapi mari kita rela berkorban, pergi dan mengabarkan Injil. Dari mulut kami akan mengabarkan bahwa satu-satunya pertolongan di dalam Tuhan, nah, tidak ada lain. Itulah Tuhan Yesus yang menolong kepada kami. Kita berdoa buat jemaat di tempat ini. Kita berdoa buat bangsa dan negara kami yang saat-saat ini masih menghadapi itulah virus corona yang tersebar di mana-mana, dan kiranya Tuhan bisa menolong pemerintah dari negara kami mengatasi ini semuanya, itu demi untuk kesehatan kami. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara kalian dan saya wajib istilahnya mendoakan para pemerintah supaya mereka ada hikmat kebijaksanaan, supaya negara ini aman, tentram, tidak terganggu lagi dengan adanya virus corona. Nah, kita akan berdoa buat itu dan kiranya Tuhan menolong memberkati kami. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa Allah yang di surga, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih Engkau telah memberkati kami dengan firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, itulah perintah daripada Tuhan Yesus sendiri, supaya kami pergi, kami ya Tuhan, untuk menjadikan murid Tuhan, siapapun ya Tuhan yang kami temui pada waktu kami pergi, dimanapun kami pergi, dimanapun kami ada, kiranya kami dengan mulut kami boleh mengabarkan bahwa Yesus itulah juru selamat, bahwa Yesus itulah satu-satunya pertolongan di dalam kehidupan kami selama kami masih ada di dalam dunia ini. Sebab itu Bapa, Engkau kuatkan, Engkau berikan ya Tuhan untuk semangat buat gerejamu di tempat ini, jemaatmu di tempat ini. Boleh ya Tuhan mempunyai hati yang belas kasihan kepada siapapun, seperti Tuhan Yesus yang hidupnya cuma singkat ya Tuhan, cuma 33 tahun. Tetapi Tuhan Yesus mempergunakan hidupnya sebaik-baiknya ya Tuhan untuk ada di dalam dunia ini, menjadi berkat, baik itu di dalam keluarganya. Bahkan Tuhan, dia menginginkan dan sampai saat ini dia berdoa buat kami ya Tuhan yang telah dimenangkan oleh Tuhan, dan Tuhan akan pakai kami bila kami menyerahkan diri kepada-Mu. Sebab itu Bapa, kiranya pagi hari ini dengan rela hati seluruh jemaat-Mu di tempat ini, GSJA Immanuel Boyolali, di dalam nama Yesus Engkau pakai Tuhan menjadi berkat, dan kiranya melakukan firman Tuhan senantiasa di dalam hidup kami sebagai jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Demikian juga Tuhan kami berdoa buat gereja-gereja-Mu ya Tuhan di mana-mana, terutama di Indonesia, dari gereja kami GSJA Immanuel sampai kepada gereja-gereja GSJA yang lain ya Tuhan di seluruh Indonesia ini. Boleh dipakai Tuhan, bahkan yang duduk ada di dalam pemerintahan, kiranya mereka Engkau pakai dengan hikmat-Mu, pertolongan-Mu. Semua anak-anak Tuhan boleh menyaksikan bahwa Tuhan itulah juru selamat, bahwa Tuhan itulah Allah Tuhan yang kami sembah, yang patut kami puji senantiasa. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak Surgawi. Demikian juga buat kota kami di tempat ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kiranya ya Tuhan, buat bupati yang baru kiranya boleh meneruskan suatu kebanggaan bagi kami ya Tuhan. Kami hidup di Boyolali, suatu pembangunan ya Tuhan yang terus-menerus ada. Demikian juga Tuhan bagi kami sebagai anak-anak Tuhan, kiranya kami boleh dibangunkan dengan rohani kami dibangunkan ya Tuhan dengan kerjasama kami satu dengan yang lain. Bahkan Tuhan, gereja-gereja di Boyolali boleh ada di dalam satu kesatuan di dalam Tuhan, terutama khususnya Tuhan gereja-Mu GSJA Immanuel Boyolali. Di dalam nama Yesus, jemaatnya Tuhan saling menolong satu dengan yang lain, bersatu untuk menjadikan gereja ini menjadi gereja yang maju. Terima kasih Bapa, kami ingin di kelak kemudian hari kami melihat gereja ini menjadi gereja yang modern, gereja yang terdepan, dan Allah boleh dipermuliakan.
Terima kasih Bapa Surgawi. Kami serahkan bangsa dan negara kami Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu, sampai kepada ya Tuhan tingkat yang paling bawah di sekeliling kami gereja ini. Kiranya Tuhan akan memberkati, menolong, bahkan melimpahkan berkat-Mu, sehingga ternyata bahwa bila kami ada sebagai anak-anak Tuhan dimanapun kami ada, maka di mana bumi dipijak oleh anak-anak Tuhan, di situ ada kebahagiaan, ada kedamaian, bahkan kesejahteraan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Itulah tandanya bahwa kami menjadi berkat, dan kiranya Engkau singkirkan kuasa-kuasa yang tiada berkenan, sehingga ya Tuhan benar-benar kami menjadi berkat dimanapun kami ada. Puji Tuhan, haleluya. Pagi hari ini Tuhan telah sertai kami di dalam kami ibadah dari awal pertengahan sampai akhir ini. Dan saat ini Tuhan, bila kami ingin pulang bersama-sama menuju rumah kami masing-masing, kiranya Tuhan sertai dengan kasih-Mu. Engkau sertai Tuhan dengan pertolongan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan. Bila kami yang ada di tempat ini di gereja, kami pulang ada di dalam penyertaan Tuhan, keselamatan, lindungan Tuhan. Demikian juga teman-teman saudara kami yang ada di rumah dimanapun mereka ada, kiranya Tuhan juga akan berikan berkat tersendiri, damai sejahtera-Mu ada, dan mereka merasakan bahwa Allah kerja di dalam kehidupan, dan mereka juga terbeban ingin menceritakan kasih Tuhan, menceritakan bahwa berkat-berkat semua yang mereka terima daripada Tuhan. Demikian juga bagi kami yang di tempat ini. Sebentar kami akan meninggalkan rumah ini, dan kiranya sepanjang perjalanan kami, baik dari tempat ini sampai ke rumah kami, sampai kapanpun kami ada, Tuhan akan berkati, dan Tuhan akan menjadikan berkat buat kami sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama akan terima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan akan menolong kami. Yang sakit akan disembuhkan. Mereka yang ada di dalam mata pencarian, dan mereka masih ada di dalam pencarian apa yang baik untuk kehidupan mereka, akan memberkati. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang saat ini ada di dalam kegelisahan, kebimbangan, dan banyak hal yang dipikirkan sesuatu hal yang mengecewakan, mari kita akan serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menjawab doa-doamu, dan Tuhan senantiasa ada besertamu. Sebab itu mari kita akan serahkan hidup kami. Angkatlah tanganmu, pengadakan kepada Tuhan. Berkat Tuhan tercurah atas kami. Tangan Tuhan tiada singkat. Tangan Tuhan senantiasa mencurahkan berkat kepada kami. Dan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, terimalah berkat, karunia, kasih sayang daripada Allah Bapa, hidup damai, sejahtera di dalam